berdikir dan menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. 2024 di Indonesia Bisa. Di siang hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting ya pendengar, dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pencegahan tindak pidana korupsi dalam lembaga perkreditan desa atau yang sering kita kenal adalah LPD. LPD ini secara umum itu merupakan adalah lembaga keuangan yang sangat vital bagi masyarakat desa. Jadi terutama dalam mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat ya pendengar. Namun seperti halnya lembaga keuangan lainnya, LPD juga rentan ya terhadap tindak pidana korupsi. Jadi untuk membahas lebih dalam lagi tentang pencegahan tindak pidana korupsi di LPD, kami menghadirkan dua orang narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Buleleng. Yang pertama langsung saja tanpa basa-basi kita sapa, yaitu selamat siang Bapak Arif Budiman, Bapak Nyoman Arif Budiman SH.MH. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Bapak Nyoman Arif Budiman ini beliau adalah seorang kasubsi penyidikan seksi tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Buleleng. Dan yang kedua, langsung saja kita sapa. Selamat siang Bapak I Gusti Agung Kresna Penatih. Dan selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Bapak Gusti Agung Kresna Pinati ini adalah penelaah, penuntutan dan penegakan hukum ya. Benar. Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Buleleng. Baik. Pertama-tama saya ingin bertanya kepada Pak Nyoman dulu ya Pak Nyoman ya, tentang mungkin Anda bisa menjelaskan ya, kita sebenarnya sih tujuannya untuk memberikan mungkin sedikit gambaran awal ya kepada pendengar tentang jenis-jenis korupsi yang umum lah ya terjadi di LPD, sehingga mereka itu bisa lebih memahami resiko yang dihadapi oleh lembaga ini. Pak Nyoman, mungkin Anda bisa menjelaskan apa saja bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang mungkin sering terjadi di LPD, khususnya di Kabupaten Buleleng. Baik. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, saya akan menjelaskan dulu Pak. Baik. Kegiatan kami hari ini itu tujuannya untuk apa dulu? Oh iya. Baik. Karena kan tak kenal tak sayang Pak. Iya betul. Okay. Jadi tujuan kami ada di sini hari ini itu bertujuan ingin memberitahukan pemahaman apa sih itu korupsi. Nah, dalam rangka menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia Pak. Oh iya, momennya pas ya? Momennya pas Pak. Oke, baik. Nah itu dilaksanakan tanggal 9 Desember 2024. 9 Desember, Nah berarti ini kegiatan kami ini nyangre Pak, nyangre, bahasa ya? Balinya. Gitu. Jadi kemarin pun kita sudah melakukan sosialisasi dan penerangan hukum yang dilakukan di Gedung Gede Manik. Itu juga kita sudah menghadirkan beberapa perangkat atau pengurus LPD dan BUMDes. Agar kita bisa memberitahukan atau meluaskan pengetahuan ataupun hal-hal atau modus-modus yang sering terjadi yang dilakukan oleh oknum-oknum sekali lagi dari LPD tersebut. Nah, jadi pada umumnya korupsi itu yang diketahui oleh masyarakat luas itu identik dengan kerugian negara, Bapak. Kerugian negara. Ya. Nah, itu diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Nah, namun korupsi tersebut tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana atau suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian negara, Pak. Tapi ada lagi jenis-jenis atau perilaku culas yang dapat dikategorikan korupsi, Pak. Salah satunya suap menyuap, itu diatur pasal 5. Selanjutnya itu penggelapan. Itu diatur dalam pasal 8. Pembuatan dokumen fiktif, itu pasal 9. Gratifikasi dan perbuatan curang lainnya, Pak. Gitu. Baik. Khusus untuk LPD itu biasanya yang dilakukan oleh oknum-oknum itu berkaitan dengan pembuatan dokumen palsu, Pak. Ataupun caranya itu dalam artian pembuatan kredit fiktif, ataupun terhadap ininya, Pak, pembiaran yang dilakukan oleh tim pengawas
terhadap perbuatan curang yang dilakukan oleh perangkat atau pengurus LPD tersebut, Ya. Pak. Oke. Nah, terhadap perbuatan atau kong kali kong tindakan yang dilakukan oleh mereka mendapatkanlah hasil, Pak. Hasil itulah yang dibagi-bagi sehingga yang tujuannya LPD itu untuk desa adat atau kerama adat, ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, Pak. Itulah yang kita berantas, Pak, atau itu yang kita tindak lanjuti, Pak. Karena kan mengingat nasabah LPD pada prinsipnya itu sudah lingsir-lingsir, Pak. Iya. Kebanyakan ya. Kebanyakan pada sudah lingsir-lingsir. Iya. Salah satunya di desa saya itu, Pak, juga, Pak. Kakek nenek saya itu salah satu korban juga, Pak. Salah satu korban. Salah satu korban juga, Pak. Karena dia petani bergantung ataupun ya udahlah di LPD saja. Karena kan gampang. Kekeluargaan kan gitu, Pak. Ternyata gampang, itu yang dimanfaatkan, Pak. Dimanfaatkan oleh pengurus Oleh oknum-oknum tersebut, yang Pak. bertanggung jawab ya. Oke. Iya. Biasanya kalau boleh tahu dokumen-dokumen apa yang biasanya yang sering terjadi kasus-kasus yang dipalsukan itu? Pada prinsipnya kredit fiktif, Pak. Kredit fiktif. Ya, itu yang pertama. Yang kedua terhadap tabungan, Pak. Tabungan Sukarela. Jadi di LPD itu pada prinsipnya ada 2 jenis tabungan, Pak. Tabungan wajib dan tabungan sukarela, Pak. Sukarela. Nah, tabungan sukarela ini adalah tabungan yang pada umumnya itu, Pak. Jadi banyak nasabah kan treatment LPD ini mirip-mirip dengan bank konvensional juga, Pak. Untuk memudahkan ataupun untuk gampang menarik nasabah. Jadi door to door, Pak. Door to door ya. Jadi kayak ada petugas LPD yang mau mendatangi nasabah tersebut, Pak, untuk menabung. Jadi nasabah tersebut yang sebenarnya menabung berapa? Kan sebenarnya anggaplah dia menabung 5 juta. Di buku tabungannya dibuat 5 juta, Pak. Iya. Tapi di prima nota ataupun data yang masuk ke LPD itu bukan 5 juta. bisa jadi dikurangi ya. Dikurangi Nominalnya. Iya. Waduh, luar biasa ya sekarang permainannya. Permainannya seperti itu, Pak. Oke. Makanya para penabung tersebut harus selalu menanya, pada prinsipnya seharusnya dia tuh nabung tuh langsung ke LPD, Pak. Iya, tanpa perlu ada pihak Tanpa ketiga perlu lagi itu, ya. Pak. Oke. Gitu loh, Pak. Baik. Di situ pada prinsipnya banyak. Di situ pada Ya. prinsipnya. Oke, lanjut lagi sekarang sebagai perkenalan mungkin dari Bapak Gusti Agung ya. Mungkin bisa dijelaskan kali ya kita untuk menggali beberapa faktor-faktor mungkin yang menjadi pemicu ya terjadinya korupsi terutama di LPD ini. Mungkin Pak Agung apa aja mungkin faktor-faktor menyebabkan terjadinya korupsi di LPD? Faktor-faktor yang biasanya menjadi penyebab Pemicu, atau pemicu dari korupsi LPD itu yaitu kekurangan, merasa selalu kekurangan dari perangkat-perangkat LPD itu sendiri. Jadi dia mencoba untuk mengeruk uang-uang dari LPD itu lagi karena merasa kekurangan terus itu. Dia tidak pernah puas dari hasil yang didapatkan itu. Kemudian jadi mungkin memanfaatkan kali ya, memanfaatkan posisinya mungkin dia sebagai lembaga ya. Sebagai ketua, mungkin dia sebagai bendahara atau sebagai sekretaris di sana, dimanfaatkan posisi tersebut untuk mengeruk kesempatan atau peluang yang ada di sana. Wah, kayaknya dia melihat peluang ya, potensi. Ya, Wah, ini kayaknya di desa ini ya mungkin kebanyakan lebih mayoritas mungkin konsumennya ya kalangan inilah, bisalah diatur seperti itu ya. Baik, sekarang kita kembali ke Pak Arief kali ya, Pak Arief. Mungkin bagaimana aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana korupsi di LPD? Baik. Selama ini. Kalau yang kita laksanakan, Pak, Ya. di Kejaksaan Negeri Buleleng ini, jadi di kejaksaan itu, Pak, ada beberapa bidang, Pak. Nah, salah satunya ada yang namanya fungsi intelijen, Pak. Fungsi intelijen. Fungsi Baik. intelijen. Nah, di intelijen tersebut ada kegiatan rutin atau kegiatan yang sering dilakukan setiap tahunnya, itu adalah salah satunya jaksa menyapa, penerangan hukum, dan penyuluhan hukum, Pak. Jadi ada segi preventifnya, Pak. Ya, oke. Jadi setiap tahun, baik itu melalui secara trimester atau per semester, triwulan atau per semester, itu melakukan penyuluhan, Pak. Penyuluhan ke beberapa desa. Beberapa desa ataupun perangkat itu Oke. memberitahukan bagaimana sih pengelolaan LPD, apa sih rule of the game-nya. Ya. Ketika
Karena kan LPD itu sudah jelas Pak, apa namanya itu aturannya jelas, ADRT-nya jelas, awik-awiknya jelas, Awik-awiknya jelas. pararemnya jelas. Jadi ketika ada orang minjam dengan total berapa, yang harus pada prinsipnya itu menggunakan jaminan, ya harus adanya jaminan. Betul. Gitu. Dan tim analis kreditnya harus melakukan tugasnya Pak. Jangan karena kita satu tugelan sangga, satu semeton. Iya. Prinsip Biasa terjadi, prinsip-prinsip seperti itu dihilangkan atau Iya. dianggap formalitas Pak. Iya, mungkin sudah tradisi kali ya Pak Nyoman ya. Nah itu Pak, tradisi atau kebiasaan seperti itu yang Oke. kita harus hindari Pak. Iya. Maka dari itu kita secara preventif mengingatkan, bukan mengajari, tapi merecharge kembali bagi perangkat ataupun pengurus LPD prinsip-prinsip dalam melaksanakan tupoksinya, dalam melaksanakan tugasnya seperti apa Pak. Iya. Nah jadi kalau memang tidak bisa dilakukan upaya preventif tersebut, baru kita tindak Pak. Nah dalam penindakan tersebut pun kita akan menanyakan kembali Pak, apakah terhadap permasalahan tersebut sudah diselesaikan enggak secara musyawarah mufakat dulu di desa. Iya. Ketika masyarakat sudah menyelesaikan secara musyawarah mufakat, ternyata oknum tersebut tidak ada itikat baik, baru kita tindak Pak. Baru ditindak. Siap. Oke. Karena kita juga tetap menganggap keputusan ataupun musyawarah mufakat di desa adat itu hukum yang tertinggi Pak. Gitu. Baik, berarti memang penting ya pengawasan secara eksternal ya. Sangat penting Untuk Pak. di beberapa lembaga di Kabupaten Siap. Buleleng. Selain pengawasan pun role model dari baik itu bendesa adat, perjuru-perjuru adat selaku pemilik LPD Ya. itu sangat penting Pak. Karena banyak laporan, kan itu LPD itu kan membuat laporan tahunan ataupun bulanan itu Pak, kepada baik itu ditembuskan kepada bendesa adat atau kerama adat. Nah sebenarnya itu harus dilakukan pengawasan ataupun dilihat by data Pak. Tidak hanya sebatas formalitas. Oh ada, oh untung, bener nggak untungnya Iya, itu iya. real datanya. Harus diaudit dulu nih gitu. Harus kan. diaudit Pak. Karena banyak gitu Pak. Prajurit adatnya, mohon maaf, bukan prajurit adat. Perangkat LPD-nya mengetahui nih Pak. Iya. Ada sebenarnya kita melakukan apa namanya itu LPD-nya jelek nilainya. Tapi diupayakan biar bagus Pak. Dimanipulasi lah itu datanya Pak. Karena kami juga sedang melakukan penyidikan terhadap hal tersebut Pak. Modusnya sebenarnya LPD secara laporan neraca itu Pak sebenarnya mengalami ada selisih atau minus, tapi karena untuk mendapatkan keuntungan atau biar dapat kepercayaan dari masyarakat, dimanipulasilah aktiva dan pasifanya Pak. Jadi seolah-olah aktiva pasifanya seimbang Pak. Seolah-olah ada dapat keuntungan, padahal sebenarnya keuntungan itu hanya hitam di atas putih saja. Iya, fiktif ya berarti ya. Tapi pelaksananya adalah nihil gitu loh Pak. Iya. Baik. Lagi-lagi kan kerama desa adat yang menjadi Iya. Jadi sasaran atau yang target dirugikan jadinya. gitu Oke. Pak. Kalau tadi kan kita bicara masalah pengawasan secara eksternal ya. Nah, gimana nih? Mungkin ada peran pengawasan internal di beberapa media lembaga perkreditan desa ini. Baik. Nah, kalau untuk pengawasan internal itu kan sudah berdasarkan perda itu kan sudah jelas Pak. Ya. Siapa yang diberikan wewenang untuk itu. Jadi memang bendesa adat, prajuru desa adat itu Pak yang diberikan kewenangan untuk melakukan itu dan melakukan audit juga Pak. Kalau misalkan hasil dari laporan neraca atau keuangan LPD itu diragukan Pak. Jadi jangan takut, jangan ragu Pak. Lakukanlah audit tersebut. Kalau misalnya ragu, lakukan audit Pak. Jangan sampai kecolongan. Karena banyak sekali Pak ketika laporan keuangannya tidak diaudit atau dilakukan pemeriksaan hanya sebatas formalitas, ternyata menumpuklah itu Pak kesalahannya itu Pak. Sehingga makanya Bapak bisa lihat itu di media, sebagian besar kerugian LPD tersebut sampai miliaran Pak. Iya. Sangat fantastis kerugiannya Pak. Kalau misalkan pengawasan itu dilakukan secara benar sesuai dengan rule of the game-nya, kita pasti akan bisa menutup celah Pak untuk kerugian-kerugian selanjutnya Pak. Itu sih Pak.
Oke, kita sekarang kembali ke Pak Agung ya. Pak Agung, mungkin pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah konkret yang mungkin bisa diambil oleh pengurus atau dapat diambil oleh pengurus LPD untuk mencegah korupsi ya dalam lembaga mereka. Apa aja mungkin upaya yang sudah dilakukan atau yang sering dilakukan oleh pengurus LPD untuk mencegah tindak pidana korupsi ini? Baik, upaya yang biasa dilakukan oleh pengurus LPD dalam pencegahan tindak pidana korupsi ini tentu saja dengan melakukan sosialisasi kepada pengelola ataupun LPD, pengurus LPD. Yang kedua bisa menerapkan prinsip good corporate governance. Oke. Yang dimana di sana untuk membangun kepercayaan, mengurangi risiko terjadinya krisis kasus, meningkatkan kualitas keputusan, meningkatkan daya saing, memperbaiki kinerja dan menjaga keberlanjutan usaha, melindungi kepentingan orang banyak. Jadi tata kelola yang baik dengan menggunakan prinsip good corporate governance di sini perlu diterapkan dengan prinsip transparansi, adanya laporan, data atau informasi yang akurat dan relevan disampaikan tepat waktu kepada para pihak terkait. Contohnya kepada Panurekse di sana sebagai pengawas internal, kepada desa adat selaku pemilik LPD itu sendiri dan selaku dan kerama desa tentunya sebagai nasabah LPD. Tentunya dengan prinsip transparansi di sana laporan-laporan keuangan itu bisa terbuka. Selanjutnya mengenai prinsip akuntability, yaitu adanya pertanggungjawaban yang didukung bukti, dokumen yang akurat untuk memberikan, menjawab, merespon pertanyaan dari berbagai pihak. Kemudian dengan responsibility, adanya kepastian pembagian tugas dan tanggung jawab dan patuh terhadap ketentuan atau peraturan yang berlaku. Kemudian adanya independensi, adanya kepastian LPD dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan fairness, adanya kepastian perlindungan hak-hak para nasabah di LPD, pengguna atau pengelola, Panurekse, desa adat, dan para pihak terkait dengan LPD. Tentunya harus ada sinergi antara desa adat, pengurus atau pengelola LPD, dan Panurekse di sana. Baik, untuk pendengar yang mungkin barangkali ingin bertanya-tanya kepada kedua narasumber kita yang sudah hadir di Persatuan RRI Singaraja, silakan terkait dengan topik yang kita bahas di pagi hari ini. Silakan kami undang Anda untuk bergabung melalui line telepon di 0362244644 atau di line WhatsApp di 081139999790. Baik, Pak Nyoman, mungkin peran LSM dalam mengawasi kinerja LPD selama ini di Kabupaten Buleleng ini bagaimana? Baik. Peran LSM di Buleleng ini sangat baik, Bapak. Sangat baik ya. Jadi kita jadikan juga sebagai mitra atau stakeholder dalam melakukan pengawasan. Jadi selain LSM, masyarakat adat khususnya, itu pun juga berperan aktif dalam melakukan pengawasan, Pak. Karena sebagian besar Labdu di Kejaksaan Negeri Buleleng itu kebanyakan dari masyarakat juga, Pak. Jadi masyarakat Buleleng dan LSM di Buleleng ini sangat melek, Pak. Jadi kami pun sangat bahagia dan bangga, Pak. Masyarakat Buleleng ini sangat melek hukum. Mereka tahu hak dan kewajibannya dia. Selain kita membahas LPD, Pak, terkait pembangunan di desanya pun juga sangat diperhatikan, Pak. Jadi kami senang baik itu ada laporan ataupun koordinasi, Pak, dari masyarakat adat atau masyarakat dinas, itu memberitahukan, Pak, pembangunannya seperti ini, Pak. Ketika ada permasalahan seperti ini, bagaimana cara penyelesaiannya, Pak? Jadi koordinasi ataupun tidak malu bertanya mereka, Pak. Ketika menghadapi permasalahan-permasalahan seperti itu, Pak. Itu yang kami senangi dengan LSM ataupun masyarakat adat di Buleleng, Pak. Sangat melek hukum dan
mereka mengetahui hak dan kewajiban dia sebagai warga negara yang baik, Pak. Oke, kalau ada apa-apa mereka nggak ragu-ragu ya untuk Tidak konsultasi ragu-ragu, ke Pak. LSM ya. Siap, tidak ragu-ragu, Pak. Oke, baik. Terus menurut Pak Nyoman di lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Buleleng ini mungkin ada beberapa yang rawan, titik-titik rawan itu mungkin tidak usah disebutkan ininya kali ya. Itu mungkin dari tinjauan Pak Nyoman sendiri bagaimana? Baik. Saya tidak akan menyebutkan lembaganya dan lain sebagainya, Pak. Jadi korupsi itu kan dalam berkaitan dengan kegiatan, Pak. Iya. Nah, kegiatan itu kan kita potong atau anatomikan dengan 3 kegiatan, dengan 3 hal, Pak. Yang pertama perencanaan, Pak. Ya. Yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pertanggungjawaban, Pak. Hmm. Dalam hal perencanaan, Pak, banyak modus atau hal-hal yang dilakukan oleh oknum, Pak, untuk melakukan markup, Pak. Markup untuk perencanaan tersebut, Oke. baik itu proposal dan lain sebagainya. Iya, iya. Jadi dia oknum ini pertama-tama tuh udah melakukan ini, Pak, survei duluan, Pak, atau kerjasama atau kong kali kong dengan pihak ketiga itu, Pak. Oh iya, oke. Nah di sana dia mendapatkan keuntungan, Pak. Besok ada pekerjaan ini loh, bisa nggak nyiapin barang ini? Kalau bisa menyiapkan barang ini, bisa nggak dapat diskon seperti ini? Ya. Gitu, Pak. Oke. Ya sama halnya dengan main inilah ya. Itu yang pertama. Main proyek-proyek kecil-kecilan lah. Nah itu, seperti Pak. ya. Nah dari di situ dah kita hendus, Pak. Oke. Nah habis itu di pelaksanaan, Pak. Ah. Nah di pelaksanaan ini juga sangat rawan sekali, Pak, karena kan ini pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah di pelaksanaan tersebut dimintalah dalam pelaksanaannya yang harusnya melakukan A, tapi yang dilakukan B. Seolah-olah alam lah yang mengharuskan itu ke B, Pak. Ya. Padahal prinsipnya sudah by design itu, Pak, dari A ke B tersebut. Sudah plan ya. Sudah planningnya. Gitu, Pak. Oh, Banyak mungkin modus-modusnya, awalnya Pak. mereka observasi terlebih dahulu. Iya. Apakah ini yang bisa ini dimainkan atau enggak gitu. Tidak, Oke. seperti itu, Pak. Baik, biasanya kalau untuk memberikan sebuah edukasi, biasanya sih kalau sepengetahuan kita lembaga-lembaga perbankan pasti turut serta ya. Siap. Untuk ini. Nah, kalau menurut Pak Nyoman mungkin gimana peran lembaga perbankan dalam mencegah tindak pidana korupsi di LPD ini? Baik. Kalau perbankan dalam kaitannya membantu kami dalam penanganan perkara LPD itu sangat baik, Bapak, dalam Sangat artian baik seperti juga ya. ini. Jadi dalam tindak pidana korupsi itu ada yang namanya, selain kita memidanakan orang itu ada kegiatan yang namanya asset recovery, Pak. Mengembalikan sebesar-besarnya kerugian negara kepada negara, Pak. Nah, peran bank ini adalah ketika kita melakukan kegiatan asset tracking, Pak. Nah, jadi dalam kegiatan asset tracking tersebut tidak hanya si terdakwa ataupun oknum ini yang kita kejar, Pak. Tapi sampai ke keluarganya ataupun sampai, mohon maaf ini, dengan orang yang ada hubungan gelap lah. Sampai ke sana kita kejar, Pak. Iya, benar. Oke, prosesinya. Iya, Oke. sampai ke sana kita. Kan banyak itu, Pak, biar dimuluskan, biar seolah-olah ini punya asetnya atas nama dia yang dia dibelikan. Itu kayaknya sudah lagu lama itu ya. Lagu lama tapi selalu dilakukan, Selalu Pak. dilakukan terus Selalu ya, dilakukan. oke. Makanya kita melakukan kerjasama baik itu dengan seluruh bank konvensional di Buleleng, Pegadaian, dengan Samsat. Iya. Nah, jadi semua stakeholder yang berkaitan dengan aset-aset Aset-aset dan ya, kepemilikan tersebut kita lakukan kerjasama, Pak, untuk mengembalikan kerugian negara itu, Pak. Iya. Jangan hanya sebatas memenjarakan, tapi kan kerugian negara tetap kerugi. Nah, jangan sampai seperti itu, Pak, karena sesuai dengan petunjuk dari Presiden dan Jaksa Agung, jadi kita ditekan, Pak, maksudnya dalam artian diarahkan jangan hanya sebatas memenjarakan orang. Jadi kita juga harus tahu ya nominal kerugian. Iya, jadi dan harus dipublikasikan. siap. Oke. Jadi terhadap kerugian negara itu harus kita recovery, Pak. Oke. Iya. Di situ, Pak. Jadi di situ peran bank salah satunya memberikan informasi kepada kami apakah yang bersangkutan punya atau tidak tabungan di sana ataupun yang berkaitan dengan keuangan di sana. Iya. Jadi sepertinya ini perlu ya edukasi ke masyarakat juga ya, khususnya ke masyarakat desa agar lebih paham ya tentang yang sering terjadi permainan-permainan di lembaga perkreditan desa ini ya. Oke, gimana menurut Pak Agung nih, dari kita berbicara soal regulasi mungkin ya, regulasi
pengawasan terhadap LPD, peran dari pemerintah daerah. Baik, mengenai regulasi peran dari pemerintah daerah itu, kita kembali lagi kepada dasar hukum LPD itu, bahwa dasar hukum LPD itu ada peraturan daerah yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu yang pertama itu Perda Provinsi Daerah Tingkat 1 Bali nomor 2 tahun 1988, kemudian dirubah menjadi Perda Provinsi Bali nomor 8 tahun 2002 tentang lembaga perkreditan desa. Kemudian dirubah kembali pada tahun 2002 menjadi Perda Provinsi Bali nomor 8 tahun 2002. Kemudian perubahan yang keempat yaitu pada tahun 2017 tentang Perda Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017. Tentunya dengan seringnya dilakukan perubahan-perubahan regulasi terhadap payung hukum dari lembaga perkreditan desa di sini, dasar hukum tersebut lebih dibaikkan kembali, itu artinya direvisi kembali itu semakin menjadi semakin lebih baik untuk kedepannya. Oke, baik. Pak Nyoman, mungkin ada sedikit pertanyaan ini, mungkin peran teknologi informasi kali ya, untuk setidaknya kedepannya lah untuk lembaga perkreditan desa di Kabupaten Buleleng ini untuk mendukung agar mencegah tindak pidana korupsi ini tidak terjadi lagi, agar tidak seperti terjadi di tahun-tahun kemarin ya. Jadi masyarakat yang pastinya sudah tahu lah kelicikan dari LPD seperti itu, Pak. Baik, salah satu caranya itu kita harus melek teknologi, Pak. Iya. Itu yang pertama, dalam artian kita harus berani, Pak, merubah bentuk laporan yang biasanya itu paper, jadinya ke digital, Pak. Jadi agar mudah dilakukan audit, pengawasan dan lain sebagainya, Pak. Jadi terhadap pengawas pun itu gampang, Pak, menilai di mana ada fraudnya. Apakah terhadap selisih tersebut ada fraud atau tidak. Jadi dari digitalisasi terhadap semua produk LPD tersebut itu bisa membantu, baik itu dari pengawasan internal ataupun eksternal, Pak. Jadi di situ akan memudahkan bagaimana pengawas ataupun prajuru atau perangkat LPD dalam melakukan tugasnya, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, beban kerja yang harus sesuai dengan tugas dan foksi, Pak. Karena gini, Pak, banyak gitu, Pak. Karena kan perangkat LPD itu kan pada prinsipnya atau pada umumnya itu pada sama-sama saudara itu, Pak. Iya. Dan di Bali juga banyak yang namanya kegiatan adat, Pak. Kita tidak pungkiri, Pak, ya. Iya. Jadi banyaklah modusnya, Pak. Yang sebenarnya itu menjadi tugas kewajiban dari sekretaris, jadi diambil alih oleh bendahara. Yang sebenarnya tugas bendahara diambil alih oleh sekretaris, tapi tidak dibuatkan laporan ataupun yang bersangkutan tidak melaporkan apa saja yang diambil alih itu, Pak. Oke. Itu, Pak. Yang ketiga, ketua LPD itu harus melek juga, Pak. Harus mau juga bertanya ataupun mau belajar, Pak. Karena banyak, Pak, mohon maaf Niki, yang kita temukan ketua LPD itu mohon maaf tidak mengetahui teknologi, Pak. Jadi bawahannya itu lebih pintar daripada ketuanya itu, Pak. Loh, kok segini laporannya? Iya, Pak, emang seperti ini karena dia yakin data yang disajikan oleh mohon maaf oknum ini. Jadi secara otomatis di ACC, Pak. Padahal sebenarnya tidak sesuai, Pak. Kalau misalkan ketua ini melek teknologi, melek peraturan dan melek tugas dan fungsinya, Pak. Berarti itu kuncinya ya. Kuncinya di situ, Pak. Berarti lebih jenius ininya berarti ya. Mohon maaf, stafnya, Pak, gitu, Pak. Jadi harus melek hukum, Pak, dan harus sering-sering ikut BIMTEK, Pak. Oke, betul itu. Khususnya Pak ketua-ketuanya ini. Ketua-ketuanya. Karena kemarin pun, Pak, pada saat kita melakukan sosialisasi kan itu menghadirkan yang namanya LPD, Pak. Iya. Tingkat provinsi, dan kami juga menitipkan suatu program biar setiap tahunnya ataupun karena sekarang kan digital, Pak. Itu bisa dilakukan Zoom, Pak. BIMTEK via Zoom. Ya. Memang sedikit membosankan. Tapi kan setidaknya dari Zoom itu kita bisa mengetahui, Pak, updatean
aturan seperti apa, rule of the game-nya seperti apa dalam melaksanakan ataupun dalam mengelola keuangan Keuangan LPD tersebut. Itu Pak. Oke, sekarang kita bicara soal ini mungkin ya, aspek-aspek mungkin yang sering terjadi ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Nyoman? Baik. Jadi ada 4 aspek itu Pak Iya. yang berkaitan dengan terjadinya korupsi. Yang pertama aspek individu Pak. Jadi itu didorong dari keinginan, niat dan kesadaran untuk melakukan korupsi. Jadi ini dari individunya sendiri Pak. Iya, iya, iya. Memang mohon maaf ini, berarti memang dari batinnya sendiri Dari memang batinnya sendiri, pingin mungkin, melakukan itu Pak. Yang kedua berhubungan dengan aspek organisasi Pak. Organisasinya. Ini berhubungan dengan sistem organisasi lingkungan masyarakat yang kurang adanya teladan baik itu dari pemimpinnya, kultur organisasinya yang tidak sesuai dengan SOP-nya Pak. Karena kan mohon maaf ini kan LPD ini kan kalau tidak salah kemarin dibilang 40 tahun sudah Pak ada di Bali Pak. ada di Bali ya. Baru ketahuan ya tahun-tahun ini ya. 2 tahun terakhir kayaknya ya kalau nggak salah ya. Ya kalau di Beleng baru ya 2 2 tahun terakhir itu Pak. Nah selanjutnya aspek regulasi ini Pak. Iya. Banyak perangkat atau perjuru LPD itu minim literasi dalam artian aturan yang terbaru seperti yang dibilang sama rekan saya itu Pak. Padahal sudah terupdate. Memang prinsipnya tetap, tapi aturan teknisnya terupdate itu yang tidak dilaksanakan Pak. Padahal sudah dievaluasi. Sudah dievaluasi. aturan-aturannya. Iya, sudah dievaluasi. Dan terakhir aspek pengawasan Pak. Aspek pengawasan yang hanya sebatas formalitas ataupun tumpang tindih Pak. Di sini kita harus clear Pak. Maksudnya dalam artian kalau memang mau dilakukan evaluasi besar-besaran ataupun dalam artian pengawasan yang benar harus dilaksanakan dengan benar Pak. Dalam artian tidak hanya sebatas formalitas Pak. Iya. Karena banyak gitu Pak. Pangkuala sangkep kan. Pangkuala tanda tangan kan. Formalitas aja ya. Pak. Padahal kemarin Pak sangat ingat sekali, sangat membekas di hati saya Pak pada saat kemarin pada saat terakhir sidang Pak disampaikan oleh hakim ketika nama kita ada di suatu laporan Pak. Dan sudah ada tanda tangan kita di atasnya. Kita tidak bisa lepas dari tanggung jawab itu Pak. Karena ketika kita sudah mau tanda tangan dan ada nama kita di sana, jadi kita secara otomatis membenarkan isinya itu Pak. Iya. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu membenarkan. Kalau memang tidak mau apa aja namanya seperti itu, ya baca dulu. Silakan baca. Silakan baca detail dulu. lagi, biar paham. Biar gitu paham. Kan. Tapi kebanyakan sih mereka asal tanda tangan. Nah, aja. asal gas tanda tangan oke yang gas tanda penting cair gitu. Nah, itu Pak. Itu yang kita budaya-budaya Tradisi, seperti ya. itu yang kita harus Sebenarnya harus budaya membaca itu memang harus Iya, diterapkan ya di benar, Indonesia, apalagi di benar. Kabupaten Buleleng ya. Siap. Biar tidak terjadi salah paham. Iya, tidak ada dusta di antara Dusta kita. di antara kita begitu ya. Siap. Nah, mungkin Pak Nyoman, mungkin satu lagi nih, tujuannya mungkin untuk tahu ya kendala dan tantangan yang mungkin sering dihadapi ya untuk upaya pencegahan korupsi di LPD. Mungkin barangkali bisa dapat dicari solusi yang tepat. Baik, solusi yang tepat kalau dari kami itu pasti akan lebih mengupayakan upaya preventif Pak. Ya. Baik itu dari bidang intelijen kita melakukan yang namanya internal dan eksternal. Yang kedua, kami selalu menyiarkan baik itu dari melakukan koordinasi dengan inspektorat Pak, selaku auditor, itu melakukan ketika ada yang namanya labdu tentang LPD, kita pasti akan melakukan koordinasi dengan inspektorat Pak. Nah ini gimana nih? Apakah masuk kategori? Apakah ini suatu misalnya selisih itu diakibatkan karena bisnis atau ada yang namanya mens rea di situ Pak, niat jahat seseorang Pak. Nah, di situ kita akan melakukan yang namanya kegiatan penyelidikan dan lain sebagainya Pak. Nah di situ 2 hal itu Pak. Jadi dari segi preventifnya kita pasti akan selalu melakukan upaya-upaya seperti ini. Salah satunya JMS ini, jaksa menyapa. Ada namanya juga jaksa masuk sekolah. Ada juga namanya penerangan dan penyuluhan hukum Pak. Nah, itu juga kita akan selalu galakan setiap tahunnya Pak. Dan pun misalkan suatu desa adat atau desa dinas atau lembaga yang ingin didatangi oleh kami dalam artian penyuluhan hukum, kami siap Pak. Gitu, Pak. Ya. Jadi jangan ragu-ragu
atau jangan takut ketika menghubungi kami dalam artian seperti itu Pak. Gitu Pak. Apapun juga ingin berkonsultasi ya Siap. tentang masalah ini, masalah itu Siap. yang menyangkut tentang ya Permasalahan hukum bisa permasalahan Pak. hukum bisa ya. Ya langsung karena di bidang datun itu Pak, datun itu adalah Perdata dan Tata Usaha Negara itu ada yang namanya program Halo JPN Pak. Halo JPN. Halo Mungkin bisa JPN. dijelaskan ke pendengar Nah, Halo JPN ini. Halo JPN ini sekaligus promosi. Ya. Nah, Halo JPN ini by ponsel Pak. By ponsel. By ponsel. Jadi di situ ada nomor dan URL Pak. URL itu bisa diakses oleh semua kalangan Pak. Karena kan sekarang hampir semua masyarakat Buleleng itu pasti pegang HP Pak. Iya, pegang Android. Minimal Android Pak. Kan gitu Pak. Nah, dari sana dia bisa akses Pak. Ingin bertanya nih Pak tanpa dipungut biaya Pak. Kalau misalkan mereka males ataupun gagap teknologi, dia bisa datang ke mall publik Buleleng Pak. Nah di situ ada gerai kita Pak, JPN. Nah di situ bisa dikonsultasikan baik itu masalah dalam artian perdata dan data usaha negara Pak. Jadi jangan takut-takut Pak dalam melakukan konsultasi kepada kami, karena kami pun bagian dari masyarakat Pak. Baik. Itu kalau bisa ini linknya bisa dapat dicari di Google atau gimana? Bisa Pak, bisa di Bisa Google ya? Pak. Bisa dibuka dari semua jejaring sosial kami Pak. Bisa di ya. Instagram. Karena gitu. kan kejaksaan ini melek teknologi Pak. Dalam Oke. artian semua sosial media kami punya, baik itu Facebook, Oke. Instagram, YouTube Pak. Mhm. Nah itu ada Pak. Jadi bisa mention kami di sana Pak. Oke. Seperti itu. Baik, sekarang karena waktu kita sisa 5 menit lagi, mungkin salah satu mungkin dari Pak Agung atau dari Pak Arief mungkin ingin memberikan pesan yang bisa dikatakan inspiratif lah kepada pendengar atau sebuah motivasi lah untuk pengurus-pengurus LPD nih terutama nih dan juga masyarakat untuk menjaga yang namanya integritas ya dan mencegah yang namanya korupsi juga. Silakan. Baik. Saya ingin mengutip kata dari Bapak Jaksa Agung, Bapak Burhanuddin. Itu statementnya sangat membekas di saya Pak. Ya. Yaitu setiap kegiatan pengelolaan keuangan dimungkinkan terjadi adanya risiko Pak. Namun tugas kita bersama adalah memastikan bahwa risiko tersebut tidak timbul dari niat jahat ataupun mensreah. Untuk itu, untuk menguntungkan diri sendiri, pribadi atau orang lain. Maka dengan demikian, kuatkanlah iman, kuatkanlah mental ketika kita diberikan kewenangan, Pak. Situ, Pak. Jadi pada prinsipnya kita harus menguatkan mental dan iman, Pak. Sebelum kita diberikan suatu amanah atau jabatan, Pak. Jadi ketika kita sudah menguatkan mental sebelum itu, Pak, jadi kita pantas dan bisa amanah dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita, Pak. Iya. Itu sih Pak dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, dari Pak Agung. Untuk penguatan agar tidak terjadinya korupsi mungkin bisa dikuatkan agamanya Pak. Karena agama tersebut Sebagai membentuk dasar, ya? moral. Oke. Dari moral yang kuat maka dibentuk rasa kejujuran dari setiap orang individu. Maka dari rasa kejujuran tersebut tidak timbul lagi niat untuk fraud atau kecurangan-kecurangan itu Pak. Iya, iya, iya. Baik, luar biasa sekali. Baik pendengar, demikianlah pembahasan kami tentang pencegahan tindak pidana korupsi di LPD ya. Jadi semoga informasi yang disampaikan bisa atau dapat bermanfaat untuk pendengar setiap Pusat WRRI Singaraja. Baik, sekali lagi terima kasih buat Bapak Nyoman Arif Budiman SHMH dan juga Bapak Igusti Agung Kresnapinati atas waktunya dan sharing ilmunya ya di sini. Mudah-mudahan pendengar bisa paham tentang pentingnya untuk mencegah. Apalagi kalau masyarakat udah setidaknya mencurigai, dapat mungkin bisa melaporkan langsung ya, dan jangan ragu-ragu ya. Dan kalau untuk ingin berkonsultasi, silakan tadi sudah dijelaskan dengan Pak Nyoman ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Nyoman. Jadi kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi. Santi Santi Om. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana
yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô? Excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, janca main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?